Selamat malam, Romo, Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pengurus Dewan Pastoral Paroki periode 2019 ya, 2019 sampai 2023 ya. Pada malam hari ini kita akan melaksanakan rapat perdana pasca kita mengalami pandemi COVID-19 sejak awal Maret ya, kalau nggak salah. Akhir Maret, tanggal 27 Maret. Ya, dari 27 Maret 2020 kita semua dianjurkan untuk bekerja dari rumah, kemudian memperhatikan protokol kesehatan, sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita laksanakan harus kita pending ya, termasuk program-program yang sempat kita susun kemarin itu tentunya tidak bisa dieksekusi di masa seperti ini. Nah, pertemuan malam ini merupakan semacam evaluasi kita sekaligus semacam survei lah begitu ya, survei kepentingan kita yang bisa kita sesuaikan dengan masa pandemi ini, termasuk rencana-rencana kegiatan yang bisa kira-kira kita laksanakan dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia, termasuk memaksimalkan penggunaan teknologi digital yang sudah tersedia. Itulah tujuan pertemuan kita pada malam hari ini, sehingga kami dari pengurus Dewan Pastoral Paroki, pengurus inti Dewan Pastoral Paroki, menginisiasi untuk mengundang kita semua untuk saling berbagi, mungkin ada masukan-masukan yang bisa kita eksekusi bersama meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini. Baik, sebelum kita mulai pertemuan ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu, dan kami mohon kesediaan Suster Irna untuk memimpin kita dalam doa. Kami persilakan Suster. Terima kasih banyak. Marilah Pastor, saudara-saudariku terkasih, kita membuka pertemuan kita malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu untuk kasih dan kesetiaan-Mu yang terus menuntun kami hingga pada saat ini. Terima kasih untuk anugerah kesehatan yang baik yang boleh kami alami, dan segala rahmat dan berkat yang boleh kami terima sepanjang hari ini. Terima kasih pula Engkau mengumpulkan kami melalui media ini untuk melaksanakan pertemuan evaluasi segala kegiatan yang telah kami lakukan selama masa pandemi ini. Maka kami mohon terang Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami pada sepanjang pertemuan ini, sehingga oleh tuntunan Roh-Mu yang kudus, segala hal yang kami bicarakan sungguh merupakan berkat bagi seluruh rencana dan kegiatan kami hari ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Suster atas kesediaannya telah memimpin kita dalam doa sebagai pembuka pertemuan kita pada malam hari ini. Romo, Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, untuk pertama sekali sebelum kita nanti akan berdiskusi banyak hal, kita mendengarkan dulu sedikit arahan bimbingan dari Pastor Paroki. Silakan kepada Romo Patris untuk menyampaikan bimbingan arahan dalam pertemuan kita ini. Disilakan Pastor. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat malam melalui media
yang sangat membantu kita, dan kita semua mau tidak mau, entah pastor dan segenap umat beriman sekalian, kita menyesuaikan dengan situasi dan zaman ini. Memang telah disinggung oleh Pak Fidel tadi, sejak kita pengurus ini dibentuk pada bulan Januari yang lalu, dan kini berjalan 9 bulan. Nah, selama 9 bulan ini kita terkungkung oleh wabah COVID-19, sehingga segala sesuatu itu menjadi terhambat. Walaupun demikian, cara inilah yang perlu kita kembangkan ke depan melalui media online ini dan segala bentuk yang bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Yang pertama, di agenda pertemuan kita di Raker Paroki begitu banyak rencana dari masing-masing koordinator bidang sampai ke seksi-seksi dengan segala rencana baik itu. Nah, praktis hingga hari ini hanya hal-hal yang sifatnya prinsip dalam arti bidang liturgi, kemudian pelayanan orang sakit, pelayanan warga kita yang dipanggil Tuhan, kemudian sakramen perkawinan, dan baru kita memulai juga sakramen baptis. Jadi hal-hal yang sifatnya sakramen dan sakramentalia sebagian itu memang dengan menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Namun alangkah baiknya juga kalau nanti rekan-rekan di masing-masing bidang apa yang perlu atau dipandang perlu untuk kegiatan-kegiatan itu kita sesuaikan seturut keperluan umat di paroki kita. Lalu yang kedua, untuk tatap muka dalam banyak hal memang belum waktunya seperti itu. Lalu agenda-agenda di tahun 2020 ini yang mau tidak mau kita laksanakan nanti dan juga 2021. Yang pertama, Raker Keuskupan itu akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 16 Oktober secara tatap muka. Jadi dikurangi jumlah peserta, hanya diundang 26 paroki, hanya pastor paroki saja, dan ketua unit kerja, misalnya ketua yayasan sekolah Siswarta dari beberapa sekolah itu, kemudian seminari, Stipas, dan SMAK. Nah, jadi otomatis 27 sekitar 30-an lebih peserta. Itu skala keuskupan. Kemudian di tahun 2021 nanti ada beberapa momen yang penting yang juga diselenggarakan di Paroki Katedral. Yang pertama, Januari 2021 ulang tahun Imamat Bapak Uskup yang ke-40. Tanggal 6 Januari atau di sekitar tanggal itu, Januari 2021. Nah, itu dirayakan entah nanti di katedral atau di keuskupan di Kapela Asensio. Yang jelas katedral kita selalu siap. Kemudian di bulan Mei
tanggal 7 Mei 2021 lustrum keempat Keuskupan akan dilaksanakan di Gereja Katedral. Saya tidak tahu apakah nanti Duta Besar, Vatikan, atau siapa ya para uskup itu, kita menunggu berita lebih lanjut dari Keuskupan. Itu bulan Mei. Lalu bulan Juli 2021, tanggal 14 Juli 2021 adalah Pesta Perak Imamat Pastor Subandi Projo. Nah, beliau memang nanti akan merayakan tanggal 14 Juli itu di Paroki Muara Tewe. Tetapi setelah 14 Juli 2021 pasti kita merayakan di Katedral Palangkaraya. Nah, jadi itu agenda Keuskupan dan paroki yang perlu kita perhatikan bersama. Lalu yang berikut adalah informasi dari Keuskupan yang nanti juga pasti akan melibatkan kita paroki katedral, yaitu kegiatan yang sifatnya Keuskupan juga, ya tentu saya tidak mendahului Keuskupan, nanti akan menyusul itu. Yang jelas setelah Juli, Agustus, dan Oktober itu nanti pasti ada kegiatan-kegiatan lain. Nah, lalu yang berikut secara non fisik, yang fisik adalah rehab atau perbaikan gereja katedral, atap, plafon, dan lain-lain. Yang sedianya sesuai raker paroki kita itu bulan Juni 2020. Karena COVID, maka itu kita kemarin tidak bisa menyelenggarakan. Harapannya 2021 itu bisa berjalan. Nah, maksud kita adalah bagaimana supaya di lustrum keempat Keuskupan itu nanti, kalau bisa itu bisa kita atau mempersiapkan atau setelahnya baiknya seperti apa. Ya, ini yang perlu dipikirkan nanti, tema khusus di pertemuan berikut. Nanti kita bisa bicarakan. Lalu lain-lain informasi di beberapa bulan yang akan datang, ada satu kongregasi suster akan memiliki rumah di Jalan Bromo 3, lingkungan Santa Teresia, kongregasi CIE. Jadi dalam minggu ini rumah itu akan dibersihkan dan dibaiki, lalu bisa ditempati nanti. Nah, sedang dalam persiapan itu. Lalu yang berikut, bulan Desember, menjelang akhir Desember nanti ada satu kongregasi juga, kongregasi YMY, Yesus, Maria dan Yosef, yang pusatnya di Makassar. Nah, itu juga nanti akan di wilayah paroki katedral. Nah, kita sedang mencari lokasi dan rumah untuk biara nantinya. Nah, jadi itu beberapa informasi yang bukan hanya hal-hal yang berkaitan dengan kita, tetapi itu juga bagian dari paroki kita yang mau tidak mau itu adalah tanggung jawab kita bersama untuk melayani beberapa kegiatan keuskupan yang dipusatkan di paroki katedral. Nah, itu tadi saya kira gambaran secara umum, di samping beberapa hal yang nanti seksi-seksi paroki kita yang berkaitan satu dengan yang lain, baik itu yang fisik maupun yang non fisik,
dan pelayanan kita untuk di luar atau keluar dari gereja ini. Pak Fidel, itu yang bisa saya sampaikan untuk secara umum. Saya tetap ikut dalam pertemuan ini. Selamat malam dan terima kasih. Ya, terima kasih Romo atas informasi yang telah disampaikan, juga tadi rencana-rencana yang kiranya menjadi topik yang bisa juga nanti kita diskusikan pada pertemuan malam ini. Informasi yang telah disampaikan oleh Pastor Paroki itu merupakan gambaran arah rencana kegiatan-kegiatan kita, termasuk pelayanan kita. Tadi sudah dibentangkan kepada kita sampai tahun 2021. Sebelum kita masuk pada diskusi, mungkin ada informasi tambahan atau semacam penegasan dari Ketua 1 Dewan Paroki. Kami persilakan Pak Julius. Baik, terima kasih Pak Fidel, Pastor, Suster, Bapak Ibu sekalian. Banyak hal sudah disampaikan Pastor terkait agenda. Kira-kira dari kami untuk malam ini mungkin usulan atau bisa disepakati. Yang pertama, kita evaluasi misa yang berjalan beberapa bulan belakangan. Kalau dari pribadi, panjang kehadiran kami ketika bertugas di gereja, mungkin secara umum umat sudah dengan baik mengikuti protokol, karena setiap minggu selesai misa, Pastor Patris selalu mengingatkan, tidak bosan-bosan. Namun demikian, mungkin kita melihat ada beberapa hal yang mungkin kurang. Artinya, ada saja umat datang tanpa mencuci tangan. Karena kadang sore saya hadir di sini, saya melihat saja umat-umat yang terlambat datang. Setelah doa pembukaan pun masih masuk. Jadi sementara petugas termogan mungkin sudah tidak di posisinya. Mungkin ada beberapa hal yang lain yang mungkin perlu kita evaluasi bersama. Yang kedua, Pastor mungkin tadi terlewat bahwa kita sudah merehab Santo Yosef ya beberapa minggu yang lalu. Walaupun Santo Yosef tidak pernah digunakan, tapi karena anggaran yang ada, mau tidak mau kita harus bertanggungjawabkan. Itu sudah terlaksana. Kemudian yang ketiga, terkait dengan liturgi, juga mungkin perlu masukan dari ketua-ketua lingkungan, apakah itu petugasnya atau tatipnya, mengenai persembahan seperti apa, itu perlu juga kita bicarakan bersama. Kemudian beberapa waktu yang lalu, Dinas Pariwisata Kota itu datang ke paroki, mereka melihat GSG. Pada saat itu, mereka mendata barang-barang yang pernah digunakan di GSG, termasuk altar, kemudian ada beberapa meja kecil dan bangku-bangku yang pernah kita gunakan di GSG, itu pun mereka foto dan mereka banyak pertanyaan. Kemudian saya dan Pastor Patris mengantar mereka ke Santo Yosef, karena beberapa barang yang biasa kita gunakan di GSG itu ada di sana. Dan ada pembicaraan, itu masih secara lisan, keinginan kita untuk menyambung GSG dengan pastoran. Dinas Pariwisata mengatakan, silahkan Pastor, masukkan proposal. Itu yang perlu juga kita bicarakan. Artinya bentuk yang seperti apa yang kita inginkan, supaya kita tidak miss dalam perencanaan. Dan tadi sebelum kita mulai pertemuan ini, Pastor Patris
menyampaikan setelah beliau dari keuskupan, nanti ketika Dinas Pariwisata Kota datang, tolong keuskupan dilibatkan dalam pembicaraan itu. Jadi ini beberapa poin kira-kira ya informasi tambahan yang perlu kita bahas bersama, kita sepakati, dan kita diskusikan untuk kapan pelaksanaannya tentu saja kita belum tahu, karena kita menunggu dari Dinas Pariwisata menghubungi kita untuk kapan mereka bisa meluangkan waktu bertemu dengan kita dan pihak keuskupan. Saya kira itu masukan atau saran dari kami. Kami serahkan ke Pak Fidel. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Julius yang telah menambahkan informasi sekaligus usul-usul yang bisa kita diskusikan bersama pada malam hari ini. Romo, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dari informasi yang kita terima tadi, ada beberapa hal yang kiranya selain memang nanti kita akan merencanakan, misalnya partisipasi kita, misalnya dalam pesta, ya, seperti pada Januari 2021, itu ada ulang tahun Imamat Bapak Uskup, kemudian 7 Mei 2021 ada lustrum keempat keuskupan, kemudian tanggal 14 Juli nanti ada pesta perak Romo Subandi. Nah ini nanti kan rencana-rencana yang barangkali bisa kita maksimalkan perencanaan partisipasinya mungkin setelah kita bahas dalam diskusi nanti, seperti itu. Tetapi ada beberapa informasi yang menurut kami sangat penting untuk menjadi topik pada malam hari ini. Yang pertama, nanti kita akan mulai dengan mengevaluasi misa bersama umat yang telah kita laksanakan sejak beberapa bulan lalu di dalam masa new normal. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tentunya juga nanti dibutuhkan masukan-masukan untuk kita semua, tentunya dalam hal ini bidang-bidang, ya. Kiranya ada hal-hal yang perlu dieksekusi secara adaptatif dengan musim pandemi ini. Nah ini nanti kan ini menjadi agenda kedua kita. Kemudian tadi ada informasi berhubungan dengan kedatangan Dinas Pariwisata Kota. Nah, itu juga nanti bisa kita diskusikan. Nah, untuk ini kita mulai dulu dengan evaluasi misa bersama umat. Oleh karena itu, kami buka kesempatan kepada kita untuk memberikan masukan, saran, atau apa bentuknya demi kebaikan kita semua, berhubungan dengan pelaksanaan misa bersama umat selama masa pandemi COVID-19. Bagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan, silakan langsung open microphone dan langsung menyampaikan. Dipersilakan. Silakan, Dok. Ya. Selamat malam, Pastor. Bapak Selamat Ibu, malam, Dokter. Ya. Salam sehat selalu. Ya, saya tetap semangat walaupun saat ini sedang dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Silvanus. Ya, jadi saya beberapa kali mengikuti misa di katedral. Saya lihat disiplin umat sudah mulai terbentuk. Beda waktu awal-awal dengan yang baru kemarin saya hari Sabtu kemarin misa. Saya jelaskan dulu kemarin. Saya dilakukan swab itu jam 16.15 dan saya sudah tahu bahwa hasil swab saya belum keluar. Saya menggunakan masker N95 dan masker bedah. Dan saya sengaja, biasanya saya duduk akan di dekat orang tua dan di depan. Kemarin karena saya sadar bahwa saya pernah terpapar dan saya hasil labnya belum keluar, maka saya duduk di paling belakang. Jadi dipastikan, karena ada pertanyaan, takutnya
mereka yang misa itu terpapar semua, tidak. Jadi orang yang tanpa gejala adalah orang yang bisa menularkan ke orang lain, tetapi virulensinya kecil. Kenapa saya katakan begitu? Memang database untuk bahwa literatur referensinya memang seperti itu. Dan yang kedua, terbukti keluarga saya negatif. Pak Edi yang tidur bermalam sama saya di panti jam juga negatif. Driver saya dan sekretaris saya juga negatif. Tapi kalau saya tidak kasih tahu bahwa saya screening dan kemudian hasil swab saya positif, itu membahayakan bagi orang-orang tua dan orang-orang yang mempunyai penyakit penyerta. Jadi saya sekalian menjelaskan. Dan tadi sudah saya katakan bahwa pelaksanaan misa saat ini sudah mulai disiplin. Memang ada beberapa umat kita yang masih datang terlambat, sehingga banyak petugas aktif yang melakukan termogan atau thermal scan di dahi itu rada berisik di belakang. Kenapa? Karena mereka baru datang. Berdiri, jauh, jaga jarak. Nah, sehingga rada mengganggu pada saat misa sudah berjalan. Itu untuk evaluasi. Kemudian, kemarin hari Sabtu kemarin sudah benar itu. Persembahan diantar ke depan oleh Pak Andreas Jonggor, tetapi langsung diletakkan langsung di meja kecil di samping altar. Beberapa kali misa sebelumnya, pastor menerima buah atau persembahan dari lingkungan atau wilayah dengan tangan, kemudian pindah lagi ke misdinar, ya, itu resiko untuk terpapar lebih besar. Karena mereka tidak menggunakan sarung tangan dan habis itu langsung megang piala dan lain-lain, megang hosti dan lain-lain. Jadi kemarin pada saat misa sudah lebih baik. Hanya sedikit kritik saya pernah sampai balik ke mobil saya karena saya tahu di mobil saya ada masker. Seorang lektor yang mungkin lupa menggunakan masker. Ya. Jadi rupanya pasturnya juga harus mengingatkan kalau lektor tidak menggunakan masker waktu keluar dari San Kristi, ya diingatkan. Saya pikir waktu doa malaikat Tuhan saja dia nggak pakai, nggak taunya pas masuk ke misa lagi dia tidak menggunakan. Jadi saya minta tolong tatib, tolong kasih masker. Ya, mungkin itu kelupaan. Nah, yang sering kekurangan adalah para pemazmur. Ada yang chatting dengan saya, bagaimana suara saya tidak keluar pada waktu mazmur. Bapak Ibu yang melakukan atau bertugas untuk mazmur, jangan menggunakan masker yang terlampau tebal. Gunakan cukup masker bedah. Masker bedah itu tidak tebal, dia tipis, tetapi dia mempunyai 3 lapis. Sehingga sangat efektif atau sangat baik masih suara pemazmur itu. Jadi tanpa perlu diturunkan ke dagu. Kemarin, yang mazmur kemarin itu saya salut bagus. Artinya bukan saya memuji suaranya, keluar suaranya bagus walaupun masker tetap dia gunakan. Kadang-kadang saya melihat kemarin, ada yang pemazmur itu memakai masker yang kayak motor, yang tebal begitu. Itu tidak bakalan keluar suaranya, pasti dia akan turunkan ke dagu. Itu resiko sekali untuk terjadi penularan. Selanjutnya, mic yang digunakan itu sering kan berulang-ulang, orangnya berganti-berganti. Tolong petugas, habis bacaan pertama, semprot, dia turun, ganti mazmur, semprot, balik lagi bacaan kedua, semprot, karena pastor mau pakai kan mic itu. Karena mic-nya cuma 1. Jadi, takutnya tangannya kan menyetel tinggi rendah sesuai dengan mulut daripada petugas. Jadi saran saya itu masih belum dilakukan. Padahal waktu tahbisan 3 imam kemarin di Keuskupan itu sudah diterapkan. Ya. Kemudian yang evaluasi selanjutnya adalah untuk petugas pembagi komuni. Kemarin saya sudah posting bahwa tolong pakai face shield-nya, pakai face shield dulu baru dia cuci tangan. Sebab kalau dia habis cuci tangan pakai face shield lagi, dia akan kotor tangannya itu. Ya. Tapi secara general bahwa pelaksanaan misa ini sudah baiklah. Jadi saya melihat petugas-petugas tatib secara luas bahwa ini sudah menjalankan fungsinya sehingga umat-umat kita bisa lebih disiplin, lebih patuh terhadap protokol kesehatan. Ya, perlu saya kasih tahu waktu saya kenapa bisa
terpapar, padahal saya menggunakan masih 2 lapis. Ya, 2 lapis bedah. Jadi, orang-orang yang mempunyai gejala COVID dengan ada gejala apalagi parah, itu sangat-sangat menularkan. Saat itu memang kejadian adalah hari Rabu, saya baru pulang dari rumah sakit jiwa. Jujur saya itu kecapean, kemudian saya harus praktek, dan ternyata saya mendapatkan pasien seperti itu. Itu bisa tembus. Kenapa? Tidak ada di dalam dunia ini yang namanya dunia kedokteran itu menjamin 100% tidak tertular. Tidak ada teorinya. Masker bedah maupun N95. Kenapa ditulis N95 tidak N100? Karena dia tidak bisa membendung 100% untuk virus COVID. Jadi masih ada daya tembusnya, ya 5% itu kegagalannya. Ya, mudah-mudahan kita ke depannya bisa lebih baik. Yang menjadi selanjutnya adalah tanggap darurat bencana ditetapkan sampai 31 Desember 2020. Sehingga kita harus mengatur pada saat misa Natal. Kalau malam tahun baru nanti juga kita atur, karena umatnya biasanya lebih dikit ya. Nah, Natal ini perlu diantisipasi. Karena pasti akan umat dari daerah-daerah itu akan kemungkinan akan datang. Ya. Dan tanpa datang pun, umat katedral juga pasti merasakan yang Katolik napas Natal dan Paskah pasti akan ikut misa. Nah, itu harus pengaturan yang ketat. Mudah-mudahan 2021 setelah vaksin ditemukan angkanya menurun. Tapi saya nggak yakin. Jujur saya orang kesehatan, tapi saya nggak yakin bahwa 2021 triwulan pertama itu akan hilang atau dibebaskan bahwa Kalimantan Tengah bebas COVID. Saya belum yakin itu. Ya. Itu menjadi perhatian kita semua, ya, terutama yang mendekati yang Natal ini dulu. Seperti apa konsep pengaturannya supaya tidak terlampau terjadi kredit waktu misa, gitu. Mungkin itu pendapat saya pertama. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Banyak Dok, beberapa tadi ada beberapa masukan yang kiranya ini nanti juga menjadi perhatian bersama secara khusus untuk bidang liturgi ya, karena tadi ada hal-hal teknis yang masih belum dilaksanakan sesuai dengan anjuran kesehatan atau sesuai dengan protokol kesehatan. Juga terima kasih atas informasi yang disampaikan tadi soal tanggap darurat bencana itu. Ini kiranya menjadi agenda untuk direncanakan dari sekarang. Beberapa bidang yang terlibat nanti untuk persiapan Natal. Karena ini sudah masuk Oktober, jadi sisa 3 bulan ya, persisnya dari sekarang. Ya, baik. Kami persilakan lagi kalau ada masukan-masukan yang lain atau evaluasi yang lain dari Romo, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pada malam hari ini ikut bersama kita dalam rapat ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bang Fidel. Ya. Ya, saya hanya sekedar masukan saja. Beberapa kali misa pada saat jam-jam tertentu umat membludak. Ya, yang pernah saya ikutin itu beberapa kali misa jam-jam tertentu umat membludak. Saya ambil contoh minggu pagi sama minggu sore itu umatnya membludak. Saya nggak tahu kalau minggu malam. Ya. Kalau bisa setiap misa itu dibuatlah satu pintu masuk saja. Jadi pintu samping kiri kanan itu ditutup. Pintu kiri kanan ditutup supaya kami petugas yang termogan itu bisa mengkontrol atau mengukur suhu umat yang mau masuk ke gereja. Sekarang kami di depan, posisi kami yang termogan ini di depan. Ada umat masuk dari samping. Ya, kami kelabakan, sementara petugas mengukur suhu itu sendiri pun hanya 2 atau 3 orang saja. Ya, 2 atau 3 orang saja. Jadi pintu kiri kanan itu kalau sebelum misa ditutup saja. Tapi kalau sudah misa atau mau pulang, itu ya petugas tatib atau petugas terbuka bisa membuka pintu itu. Mungkin itu aja masukan dari saya, Pak Fidel. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andreas Jonggur. Ya,
apa yang disampaikan tadi ini nanti bisa kita diskusikan, tetapi kalau kembali ke hal yang disampaikan oleh Dr. Theo tadi, bahwa memang disiplin kita sudah mulai terbentuk, tetapi masih belum semua, karena sebenarnya kendalanya ini adalah pada pembagian petugas, ya. Karena sebenarnya sudah dibagi per wilayah, kemudian petugas tertibnya juga dibagi, kemudian petugas-petugas yang melakukan pemeriksaan kepada umat yang datang itu juga sudah dibagi sebenarnya. Nah, masalahnya ini adalah bahwa setiap kali kita misa itu kekurangan petugas itu. Sehingga kemudian ada usulan bahwa pintu yang sebelah harus ditutup supaya bisa terlayani oleh petugas yang sedikit. Nah, ini nanti yang menjadi harus kita tegaskan dalam pertemuan ini kembali. Bagaimana kita melaksanakan tugas-tugas itu secara konsisten. Pembagian tugas, pembagian kelompok misa juga sudah diterapkan, tapi sepertinya masih belum berjalan dengan sempurna, ya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan dari apa yang disampaikan Pak Andreas Jonggo. Baik, Romo, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, cara kita menyampaikan informasi dari diskusi ini tadi, misalnya ada hal yang mau disampaikan, menjawab misalnya apa yang disampaikan Pak Dr. Theo pertama tadi, kemudian ditambah dengan Pak Jonggo, supaya kita tidak berulang-ulang membicarakan satu hal. Kami persilakan. Siapa yang mau memberi masukan? Mohon izin Pak Fidel. Silakan. Ya, baik. Selamat malam, Pastor, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Malam. Terima kasih dari berbagai masukan tadi yang berkaitan dengan liturgi. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi perhatian untuk kami juga sebagai petugas seksi lektor dan mazmur. Dalam hari ini, seperti yang dikatakan tadi Dr. Theo, dalam penggunaan masker, memang setiap petugas selalu mengalami kendala seperti itu. Namanya sebagai konsumen dalam membeli masker, kami kadang tidak tahu seperti apa sih penggunaan masker yang tepat dalam berbicara seperti itu. Selama ini kan ada yang bentuk scuba ataupun bentuknya seperti apa. Dalam membaca atau dalam membacakan firman Tuhan sebagai lektor kadang mengalami kendala di napas. Mazmur juga demikian. Ya, sehingga setiap kali bernyanyi ataupun membacakan firman Tuhan banyak kali tarik maskernya. Mungkin yang pasnya seperti itu yang digunakan itu seperti apa supaya tidak mengalami kendala juga di atas mimbar karena mengganggu pemandangan umat juga. Terus yang kedua, penggunaan hand sanitizer mungkin itu tepat juga di atas mimbar supaya dalam menarik mikrofon turun naikin sesuai tinggi itu bisa kita semprot sebelum kita menggunakan gitu. Terus yang ketiga, di sakristi kalau bisa kami mohon menyiapkan salah satu botol hand sanitizer juga karena memang penggunaan pakaian dalam petugas lektor dan mazmur bisa bergantian, tetapi untuk yang shell untuk ikat pinggang single. Perlu disemprot kalau bisa sebelum kita simpan maksudnya, karena penggunaan nanti berikutnya dia akan pakai juga. Persediaan di sakristi tidak terlalu banyak karena terbatas, terpaksa kami menggunakan yang itu-itu saja. Kalaupun juga mungkin kami bergantian ada beberapa yang sudah disediakan. Apakah juga petugas liturgi menggunakan face shield?
apa itu namanya? Apa perlu? Karena itu kan ketentuan langsung dengan pastor dan juga beberapa petugas, baik dalam perarakan maupun di saat kita bertugas di atas altar. Mungkin itu saja sementara. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Bu Adriana atas beberapa hal yang disampaikan. Yang pertama tadi soal masker ya. Kemudian yang kedua soal dan sediakan hand sanitizer di sakristi ya. Kemudian berhubungan dengan itu karena ketersediaan single atau singlum ya. Iya. Itu. Nanti ini akan dicatat dan ini bisa kalau memang harus kita adakan ya kita adakan singlum itu kalau memang kurang seperti itu. Tapi itu nanti kan akan kita sampaikan ke bendahara yang menangani itu. Baik, hal lain ada lagi? Silakan Suster. Iya, terima kasih banyak. Selain yang sudah disampaikan oleh saudara-saudari tadi mengenai hal-hal yang sudah kita buat selama masa pandemik ini, saya lebih kepada melihat waktu yang kita sudah gunakan selama misa itu. Kalau saya perhatikan selama saya ikut misa, kadang sampai 1,5 jam. Sementara di dalam aturan kalau saya tidak salah, kita diberi waktu hanya 1 jam paling lama, ya, paling lama. Jadi saya berpikir mungkin lagu-lagu itu tidak semua harus lengkap. Lagu pembukaan saja, persembahan, lalu kudus dan penutup selesai. Sehingga durasi waktu untuk kita berada di dalam gereja berkumpul bersama itu bisa tepat hanya 1 jam aja. Atau lebih kurang dari 1 jam juga baik atau lebih sedikit. Jangan sampai lebih dari 1 jam. Itu mengenai durasi waktu. Lalu yang kedua, mengenai face shield yang kami pakai sebagai pembagi komunitas tadi, seperti yang Dr. Tio sampaikan, usulkan, kami ada kesulitan ketika kami sudah pakai face shield, lalu sudah dengan masker, lalu kami harus masukkan hosti. Jadi saya kalau boleh usul, kami pakai face shield setelah terima komuni, setelah makan. Setelah itu kami ambil lagi hand sanitizer, pakai lagi hand sanitizer, baru kami antar komuni. Jadi saya rasa mungkin untuk kami seperti itu lebih baik, lebih praktis daripada kalau kami sudah pakai ini harus tarik segala macam itu masker, jadi agak susah untuk kami. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Suster. Ini juga nanti perlu kita evaluasi lagi soal durasi ya, durasi misa bersama itu. Kalau memang seperti itu diatur hanya 1 jam, berarti nanti ini kita himbau kepada petugas-petugas liturgi untuk menyediakan lagu itu cukup lagu saja. Ya, itu. Kemudian tadi soal teknis tata urutan ya. Penggunaan face shield tadi itu untuk petugas pembagi komuni ya. Ini bisa juga ini dibuatkan dan kalau bisa nanti di sekretariat paroki kita buat tata urutannya, kita ketik untuk diingat dan kita tempel nanti di tempat duduk para pembagi komuni itu. Ya. Mungkin ini masukan yang sangat bagus berhubungan dengan protokol kesehatan. Baik, ada hal lain lagi? Halo, selamat malam. Ya, silakan. Malam orang tua. Dengar suaraku kah? Oi, keras itu. Baik, malam semua. Kalau tadi, malam Pak Ketua. Ya, tadi masukan-masukan itu berkaitan dengan situasi atau keadaan di dalam gereja. Nah, beberapa kali saya ikut misa di gereja, baik itu jam 7 atau hari Sabtu jam 5. Itu banyak juga umat yang tergesa-gesa karena sudah datangnya terlambat, itu tidak mencuci tangan.
Jadi nyelonong masuk ke dalam gereja. Padahal langkah yang pertama itu yang di luar gereja itu harus mencuci tangan pakai sabun. Baru nanti dia masuk ke dalam itu dengan alat termogan tadi, lalu dia pakai hand sanitizer di dalam. Jadi wajib untuk cuci tangan. Jadi dalam hal ini mau saya beri masukan, kalau bisa itu petugas jangan sungkan-sungkan untuk menyetop umat yang masuk gereja tanpa dia cuci tangan. Suruh dia cuci tangan dulu baru boleh masuk ke dalam gereja. Walaupun dia alasannya dia sudah terlambat. Kalau yang tidak terlambat pasti pelan-pelan cuci tangan dulu. Yang terlambat ini kepengen masuk gereja cepat-cepat tanpa mencuci tangan. Ini beberapa hal yang saya lihat selama ini masih ada terjadi seperti itu. Jadi mungkin ini menjadi perhatian juga dari petugas nanti untuk tertibkan hal ini. Secara garis besar, umat kita ini sudah sangat mengikuti protokol kesehatan. Dengan bukti rata-rata umat yang datang ke gereja, mereka membawa hand sanitizer sendiri. Jadi jarang pakai yang sudah ada di dalam gereja, sudah dalam kantong atau dalam tas sudah membawa masing-masing. Kukira kita patut apresiasi dengan situasi seperti ini yang ada pada umat kita. Mungkin ini perlu harus memberi motivasi, memberi dorongan terus untuk umat-umat yang sudah menyiapkan sendiri dari rumah. Tanpa tidak hanya ke gereja, ke tempat lain pun harus selalu membawa dalam tas atau dalam kantong hand sanitizer. Jadi dalam hal ini itu masukan dari saya kaitan dengan untuk cuci tangan itu harusnya wajib. Jangan masuk gereja dulu kalau dia belum cuci tangan pakai sabun dengan segala fasilitas yang sudah lengkap di depan gereja. Kukira itu masukan dari saya, Romo, Pak Fidel, dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yere. Ada satu hal yang memang berhubungan langsung dan ini memang nanti kita perlu tegaskan kembali supaya petugas yang telah ditunjuk itu tegas terhadap umat supaya syarat pertama itu adalah cuci tangan di luar. Baik, terima kasih Pak Yere. Berikutnya Pak Edi, silakan Pak Edi. Baik, terima kasih. Selamat malam Romo, Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Yang pertama sama, saya juga memikirkan seperti dengan apa yang dikatakan Pak Yere. Jadi kalau saya apakah langsung saja artinya bahwa kita menaruh petugas di luar itu bahwa untuk menghadang umat. Artinya sebelum masuk ke gereja itu langsung dicegat untuk cuci tangan dulu. Jadi saya juga sepikiran sama Pak Yere. Cuman saya langsung ada tukang eksekusinya lah, artinya menghadang umat di situ. Beberapa misalnya 2 orang menjaga langsung begitu sebelum masuk ke depan gereja dihadang cuci tangan dulu. Jadi wajib artinya untuk cuci tangan. Kemudian yang kedua, saya tidak tahu persis, jadi saya hanya bertanya, apakah pakaian lektor dan pemazmur itu bergantian atau sekali pakai ganti? Jadi untuk misa pagi habis dipakai ganti atau dipakai lagi gitu loh. Jadi saya hanya mempertanyakan itu, sebaiknya habis dipakai ya udahlah 1 orang pakai cuci. Jadi ganti lagi 1 orang pakai habis dipakai cuci. Karena kita juga tidak tahu kondisi masing-masing umat yang menggunakan ya. Jadi saya kira itu saja. Saya tidak persis tahu apakah sekali pakai ganti atau masih bisa bergantian makainya, dipakai pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih Pak Fidel. Ya, terima kasih Pak Edi. Ada 2 hal. Yang pertama itu soal petugas itu memang harus ada khusus yang ditugaskan untuk mengarahkan umat untuk cuci tangan gitu ya. Kemudian soal pakaian lektor itu seperti apa? Nanti akan disampaikan kepada kita terkait pakaian itu. Memang dalam grup paroki itu sudah sempat dipertanyakan dan juga sudah dijawab oleh Romo sebenarnya bahwa memang ada beberapa pakaian itu
dan yang sudah dipakai itu digantung, yang masih belum itu tersedia di dalam lemari dalam keadaan sudah dicuci, itu tidak dipakai gitu. Nah, sebenarnya ini hal teknis yang nanti menjadi catatan untuk bidang liturgi secara khusus untuk lektor dan pemazmur. Kiranya hal ini menjadi perhatian. Baik, Pak Yosef Barus tadi ya, silakan Pak Yosef Barus. Oke, Pak Fidel. Bisa dengar? Halo. Sangat jelas. Pak Fidel. Baik, Pastor, Bapak Ibu. Yo, selamat malam. Saya kira dalam pelaksanaan kurang lebih jalan dua bulan ini, ya sudah bagus. Sudah bagus. Dan yang perlu diperhatikan juga, atau mungkin dipertegas lagi, itu menyangkut teman-teman yang biasanya main HP di gereja pada saat misa berlangsung. Kalau bisa ini tolong dari yang baca warta pagi sebelum misa dimulai itu diumumkan harap HP dimatikan, ya tidak main HP pada saat misa berlangsung. Ini supaya sama-sama dipahami. Ini untuk biasa yang main HP di gereja. Yang kedua, menyangkut tatib, apa yang disampaikan oleh Pak Andreas Jonggur, itu tergantung wilayah. Karena selama ini, khususnya wilayah kami, itu jalan normal. Itu orang banyak kok. Tinggal bagaimana kita koordinasi dengan teman-teman. Hingga tiap pintu orangnya. Ini mohon kerjasamanya juga harus kita tegaskan. Ya, supaya masing-masing lingkungan harus ada petugasnya. Saya bukan berarti empat lingkungan wilayah 4 itu sudah cukup membantu dalam kegiatan pelayanan kemanan itu tatib. Ya sudah berjalan dengan baik. Walaupun ini resiko ketua lingkungan kan, tinggal kita resi dengan teman-teman untuk bisa sama-sama membantu. Ini saya kira ini sudah berjalan dengan bagus. Ya, tidak ada masalah menyangkut tatib dan umat juga sekarang ya kurang juga. Paling tidak turun sesuai wilayah. Walaupun ada dari wilayah lain itu relatif aja. Saya kira ini tetap berjalan dengan bagus. Kita harapkan alangkah bagus, lebih baik lagi dari yang ada. Ya menyangkut tadi apa yang disampaikan Yeremias, menyangkut di tangan, ya ini kewajiban kita semua. Siapapun harus menegur, ya menegur, dalam arti menegur untuk kebaikan. Tidak ada yang cepat marah kenapa saya ditegur. Itu wajar orang semua. Ini kan untuk menjaga keselamatan kita semua. Saya kira itu wajib. Sebelum masuk gereja harus cuci tangan dulu, baru dikontrol untuk suhu badannya. Saya demikian Pak Fidel, untuk yang main HP di gereja itu dipertegaskan lagi. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Yosef. Jadi yang satunya menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Jonggur, lalu yang satunya untuk hal yang berhubungan dengan handphone selama perayaan Ekaristi. Memang ini sudah beberapa kali dihimbau. Sebelum masa pandemi juga memang sudah sempat waktu itu kita tugaskan tatib untuk memantau ini, tetapi ya ternyata juga masih belum sukses kita dalam menertibkan handphone ini. Ya, tapi ini akan tetap dihimbau agar nanti komentator juga, makanya komentator kita itu kan selalu menyampaikan itu. Selama perayaan Ekaristi, HP dimatikan, itu selalu dianjurkan. Tapi ya bagaimana, namanya kemanusiaan kita ini ya susah seperti itu. Nah baik, untuk evaluasi yang berhubungan dengan pelaksanaan misa bersama umat, kalau masih ada 2 orang kami beri kesempatan. Kalau tidak ada nanti kita pindah topik lain yang berhubungan dengan evaluasi misa bersama umat. Kami persilakan kalau ada. Silakan.
saya coba memberikan juga satu otokritik juga untuk pengurus dewan, karena DBP ini juga bukan hanya pengurus tapi juga ketua-ketua lingkungan. Artinya kalau persoalan petugas tadi memang kita sudah serahkan sesuai dengan jadwal-jadwal yang sudah dibuat, tapi pelaksanaannya di lingkungan kami pun kehadiran tatipnya ya gimana kita mau paksa orang. Kadang jadwal kita harusnya Sabtu sore, beberapa umat lingkungan perginya hari Minggu pagi kan gitu. Artinya ketika kita atur per wilayah, tetap saja dengan alasan tertentu umat-umat itu juga lari dari pengaturan. Sehingga mungkin saja muncul seperti yang disampaikan Pak Jonggur mengenai petugas tatip yang tidak lengkap, katakanlah begitu. Di sisi lain, termostat memang menggunakan baterai. Maka perlu juga kita pikirkan apakah petugas minggu berikutnya atau misa berikutnya memastikan supaya termogannya itu berfungsi dengan baik. Karena ketika saya minggu pagi, anak saya yang paling besar itu suhunya di atas 37. Ya artinya sesuai aturan tidak boleh ikut misa, maka dia duduk di luar. Kami masuk ke gereja. 30 menit kemudian dicoba termogan, ternyata suhunya normal. Nah ini yang terjadi, mungkin beberapa terjadi. Pada saat itu kalau nggak salah 3 atau 4 orang, karena suhunya di atas ketentuan akhirnya tidak diperkenankan. Disitulah ketegasan petugas salah satunya yang kita apresiasi. Artinya siapapun dia, aturan adalah aturan. Nah yang kedua, kita juga membuat batasan ketika lansia, ketika anak-anak dianjurkan untuk tidak. Tapi faktanya terjadi. Membawa anak-anak ikut misa. Jadi dari sisi iman atau kemanusiaan, kita ini kayaknya memang harus tawar-menawar gitu loh. Artinya ya sudahlah, kalau dia sehat silahkan. Beberapa lansia, ya benar, yang mungkin takut, mereka tidak akan ke gereja. Beberapa yang saya kenal, lansia memang tidak ke gereja, tapi mereka mengikuti misa online dari keuskupan. Seperti itu. Jadi itu tambahan Pak Fidel, artinya otokritik juga untuk petugas-petugas dan pengurus dewan, mana yang kita harus benahi bersama, mana yang harus kita tingkatkan, mana juga yang kira-kira pilihan terbaik untuk, ya kalau sudah baik, mungkin ada yang lebih baik. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Julius. Ada 2 hal. Halo. Yang pertama soal petugas agar memperhatikan baterai dari alat yang digunakan, termasuk termogan itu ya. Kemudian memang kenyataan selama ini, kalaupun aturan telah mengatur bahwa lansia dan anak-anak tidak diperkenankan untuk ikut misa bersama, tetapi kenyataannya masih tetap ada juga ya. Nah, jadi ini menjadi masukan-masukan yang berguna untuk kita. Romo, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, hal-hal yang bersifat masukan nanti kami akan catat, akan kami rekap menjadi masukan-masukan baru, sehingga kemudian nanti akan dibuat dalam bentuk tertulis untuk kiranya dapat melengkapi aturan yang berhubungan dengan pelaksanaan misa bersama. Tetapi hal-hal yang sifatnya informatif, ada beberapa hal, tentunya ada yang berhubungan dengan tanggung jawab bidang liturgi, dalam hal ini seksi lektor dan mazmur. Kemudian ada juga yang berhubungan dengan
seksi rumah tangga sebenarnya dalam hubungannya ketersediaan seperti singelung, kemudian tadi soal pakaian lektor, maka hal ini harus kami sampaikan untuk ditanggapi oleh yang pertama bidang liturgi. Bidang liturgi di sini koordinatornya tidak ikut ya. Tapi ada ini Ibu Adriana. Silakan Ibu Adriana. Nanti dibantu oleh pastor. Ya, nanti dibantu oleh pastor. Silakan dulu Ibu Adriana. Yang liturgi di sini ada Ibu Safira Mongi juga, ini bagian Misdinar. Iya. Pak Edi ada juga. Jadi ya silakan Ibu Adriana. Baik, terima kasih Pastor. Mohon izin Pak Fidel dan Bapak Ibu semua. Berkaitan dengan tugas kami sebagai seksi liturgi di bidang lektor dan mazmur selama pandemi, mungkin kurang lebih kita sudah 7 bulan berjalan. Banyak hal yang kami alami, suka dukanya di situ kami temui juga. Tetapi sejauh ini kami tetap laksanakan dengan baik dan kerjasama dengan semua petugas. Puji Tuhan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terus selama misa ini sudah dijalankan berdasarkan petugas atau wilayah masing-masing, memang kami kadang mengambil petugas berdasarkan wilayah. Tetapi ada beberapa hal yang kami mengalami kendala juga. Setiap wilayah tidak memiliki atau tidak mengirim petugas lektor dan mazmur. Adapun itu kadang tidak di tempat ataupun di luar kota seperti itu. Nah, ada juga yang lain tidak bisa bertugas, ya mungkin tidak bisa disalahkan karena kondisi seperti ini tidak mau mengambil risiko. Saya secara pribadi bersama Bu Yayu sudah sedemikian rupa menyusun juga. Memang kami tidak muat di warta paroki. Biasa kami kirim secara pribadi dan direspon di grup seperti itu. Tetapi tidak mengalami kendala yang begitu sulit. Hanya dalam beberapa minggu terakhir sejak pelaksanaan misa secara perwilayah ini, kami itu tadi yang menjadi kendala bersama pakaian petugas liturgi. Ada waktu itu kami sempat membicarakan apakah boleh kami buat sendiri, ternyata tidak semua kita mampu dalam segi finansial membuat pakaian misa. Satu. Yang kedua, mohon izin kalau bisa dibuatkan lagi seperti itu. Kami memang kekurangan pakaian seperti itu. Karena dalam misa 1 minggu 5 kali. Barang tentu pakaian itu mungkin ya saya juga mungkin sekali atau 2 kali aja turun dalam 1 minggu memperhatikan pakaian itu. Setelah penggunaan pakaian misa kadang digantung. Mungkin lupa simpan. Akhirnya petugas berikut memang menggunakannya lagi. Lupa kami ganti seperti itu. Dan untuk kami memperhatikan itu karena kami juga belum setiap kali ada misa tidak selalu kami turun, mungkin turun sesuai wilayah aja seperti itu. Terus untuk liturginya, puji Tuhan selalu disiapkan oleh di sekretariat paroki. Kami tidak selalu berkomunikasi, ya memang ada berkomunikasi, hanya kami tidak sering ke paroki lagi, sama-sama menjaga kondisi seperti itu, hanya melalui via WA dan sebagainya. Kami tidak bisa berbuat banyak juga, karena nggak bisa memaksa beberapa petugas. Dan memang ada yang memang sakit, mencegah lebih bagus seperti itu. Mungkin yang lainnya nanti dijelaskan oleh teman saya Bu Yayu.
ada beliau juga hadir bersama bapaknya. Oh iya, Itu silakan. dari Lektor dan Mazmur. Terima kasih. Silakan Bu, siapa tadi? Bu Yayu ya? Kalau beliau Ada. ada bapaknya tadi itu, kalau nggak salah dengan ibu. Kalau tidak ada, mungkin ada. Ada. Dari... Ada. Ada beliau. Silakan. Baik, selamat malam Bapak Ibu, Pastor, Suster. Selamat malam. Saya kurang lebih sama seperti Mama Dea, sama seperti Bu Adriana, karena memang setiap kekurangan atau kesulitan kita memang biasanya selalu sharing, selalu komunikasi. Kalau untuk pakaian memang sih sama seperti yang disampaikan. Jadi seperti yang disampaikan Pastor juga pernah ada yang pakaian itu setelah selesai digunakan tidak digantung kembali seperti itu. Jadi itu kalau menurut saya itu catatan bagi kami, mengingatkan kepada petugas lektor dan pemazmur agar lebih disiplin lagi, terutama dalam hal-hal persiapan atau setelah misa seperti itu. Ya, saya juga ada pertanyaan, apakah petugas lektor dan pemazmur itu harus menggunakan jubah yang telah digunakan? Karena kalau misalnya bajunya kurang, jubahnya kurang, atau misalnya harus pengadaan lagi, itu agak berat, maksudnya terkait dengan dana. Apakah boleh kalau misalnya petugas lektor dan mazmur menggunakan baju pribadi masing-masing, tapi mungkin berwarna putih, terus dengan bawahan celana atau rok panjang berwarna hitam? Apakah boleh seperti itu, Pastor? Mungkin bisa dijelaskan seperti itu. Bagaimana yang benarnya? Terima kasih. Ya, terima kasih dari Ibu Adriana tadi dan ditambah dengan Bu Yayu ya. Mungkin untuk menambah lagi pertanyaan informatif tadi, kami persilakan Romo. Baik. Terima kasih Pak Fidel dan Bu Adriana dan Bu Yayu sebagai seksi lektor dan pemazmur. Jadi Pastor Dewan Paroki tentu saja mengapresiasi untuk semua seksi yang luar biasa, mulai dari lingkungan sampai ke seksi-seksi di Dewan Pastoral Paroki kita. Memang segala sesuatu di pandemi COVID-19 ini, kita semua namanya new normal kan, kebiasaan baru, sesuatu yang baru, dan memang mau tidak mau menyesuaikan diri, dan sana sini terjadi hal-hal lain, itu hal yang wajar, biasa. Memang tujuan kita untuk sampai ke yang sangat maksimal, memang ke situ arahnya, dan itulah usaha kita, dan ini sudah luar biasa. Kita cepat sekali dalam kebiasaan baru ini. Bahkan liturgi pun yang disebut ya juga new normal itu. Nah, lebih khusus kepada hal-hal teknis tadi. Nah, sejak awal, dulu kita tanggal 18 Juli, yang sebelum itu ada penyampaian dari Satgas paroki kita, dalam hal ini di waktu itu Dr. Theo dan kawan-kawan dokter waktu itu, kita kurangi petugasnya. Salah satu waktu itu pertimbangannya pakaian, busana liturgi. Tetapi untuk sementara hingga saat ini kita tidak kekurangan.
di 2 tahun yang lalu ada 8 alba yang dibuat dan dijahit di susteran SSPS. Nah, persoalannya adalah ukuran. Ada yang ukuran sedang, ada yang lebih sedang, ada yang sangat perlu yang lain, artinya ukuran yang lebih besar. Nah, jadi itu kesulitan, maka memang pasti pastor dan bidang liturgi harus memikirkan ini. Besok atau lusa itu harus memang bisa. Lalu yang berikut adalah kesepakatan kita yang disampaikan oleh dokter sebelum 18 Juli itu sekali pakai. Sekali pakai jangan lagi dipakai oleh petugas berikut, misal berikut. Maka pakaian itu selalu dicuci dan disetrika ya, suster. Dalam hal ini yang mencuci itu ya suster, laundry. Mengapa saya agak rewel sedikit cerewet beberapa waktu lalu? Ya memang pastor juga sewaktu-waktu harus cerewet. Nah, jadi ada waktu lembut, ada waktu keras, ada yang harus sangat lembut. Nah, dalam hal ini sense of religious itu sangat penting. Busana liturgi adalah busana suci yang harus dijaga dengan hormat dan penuh iman. Kalau mau apa, misalnya, kalau sudah ya jangan dipakai. Suster sudah menyediakan di lemari itu yang dekat cermin itu. Bertumpuk begitu dengan keadaan rapi, ambil saja itu, pakai. Begitu. Dan di masa COVID ini kita sangat memperhatikan itu. Bahkan sebelum itu juga. Kemudian, kalaupun nanti disiapkan tambahan lagi, hal yang sama juga. Sudah dipakai, pakai lagi itu. Nah, maka, kalaupun masing-masing petugas yang bertugas itu harus memperhatikan. Jangan menunggu seksi pemasmur, lektor, atau liturgi. Saya kira tidak. Masing-masing kita ini. Lalu ada umat yang sudah memiliki itu dan minta izin dengan pastor, boleh. Tetapi tidak dianjurkan dari pastor, tetapi atas permintaan umat sendiri itu silahkan. Tetapi bagi umat yang sudah disediakan oleh paroki, ya pakai silahkan. Lalu, kalau nanti itu memang kesepakatan kita, apakah di masa pandemik ini tidak perlu pakai pakaian yang khusus. Pakai saja pakaian yang sudah dikenakan oleh pelayan liturgi itu. Itu salah satu yang terbaik. Daripada misa dengan cemberut, misa dengan hati tidak tenang karena merasa aduh ini sudah dipakai orang, baunya parfum A, parfum B, dan lain-lain. Itu namanya itu. Nah, karena itu protokol kesehatan kita anjurkan. Tinggal pilih nanti, pastor tinggal memutuskan. Gampang saja saya untuk memutuskan ini. Tetapi harus kesepakatan bersama. Mau pakai busana liturgi dengan catatan. Sekali pakai saja. Setelah itu disimpan di tempat khusus. Bisa berikut juga pakaian yang bersih dan rapi. Itu. Dan ada ditambah beberapa busana itu nanti. Nah, lalu yang kedua, salah satu solusinya adalah tanpa busana liturgi yang khusus. Pakai pakaian biasa yang sopan, bersih, dan seterusnya. Memang secara liturgis tidak ada pelayan liturgi itu harus pakaian khusus. Tidak ada. Aturan liturgi yang baku ya memang tidak ada. Hanya imam dan misdinar. Hanya imam yang memimpin perayaan Ekaristi dan misdinar yang berbusana liturgi. Hanya di Indonesia Raya saja yang pakai pakaian alba dan lain-lain itu. Hanya Indonesia Raya.
Kalau di negeri lain ada juga, tetapi mengapa kita tidak mau pakai itu? Ya pakai juga. Kalau memang umat itu dan merasa itu lebih bagus, pastor juga sangat mendukung menggunakan itu. Tetapi kalau situasi ini sangat mendesak kita untuk itu, saya siap juga mengatakan sementara COVID ini tidak perlu pakai busana liturgis, entah mazmur, entah lektor, dan lain-lain. Nah, itu bisa. Nah, misdinar juga banyak, pakaian misdinar, banyak sekali. Mulai dari yang model lama sampai model yang baru. Nah, jadi itu untuk masalah teknis itu. Sebenarnya tidak ada kendala kalau semuanya saling memperhatikan itu. Dan pastor senang untuk itu. Kalau ada perhatian itu bahwa kalau sudah apek jangan dipakai, itu intinya. Nah, kalau sudah dipakai itu ya tidak boleh dipakai. Kalau memang sudah tidak ada ya sudah pakai pakaian yang ada saja. Begitu. Andai kata tidak sempat cuci pada hari itu. Biasanya suster itu sudah setiap hari Minggu selesai misa langsung dikumpulkan dan disiapkan untuk pakai pada misa minggu berikut. Jadi begitu umat beriman yang terkasih, terima kasih semua pelayanan kita yang sangat prima ini. Jangan lelah dengan itu. Semua itu baik untuk kemajuan dan juga keindahan, keanggunan dalam melayani Tuhan dan umat dalam peran Ekaristi. Itu dari pastor. Ya, terima kasih banyak Romo yang telah menyempurnakan ya, pertanyaan-pertanyaan informatif tadi. Sudah dijawab tadi oleh Ibu Adriana, kemudian Ibu Yayus, kemudian disempurnakan oleh Romo. Informasi-informasi ini kiranya menjadi hal yang menambah pengetahuan kita semua terkait keadaan gereja kita, masuk keadaan yang ada dan tersedia di gereja. Terkait evaluasi, ya. Fidel. Halo. Aduh Vera dulu. Silakan. Ya Pak, terima kasih. Selamat malam, Pastor, Bapak Ibu. Selamat malam. Ya. Saya dari seksi Misdinar. Mungkin sedikit memberitahukan situasi terkait dengan anak-anak yang bertugas. Di grup kami pernah sudah dibuat semacam list anak-anak yang tidak diizinkan oleh orang tua bertugas pandemi ini, dan ternyata cukup banyak itu Pastor. Ya kita juga tidak bisa memaksakan, ada juga anak-anak yang memang masih umur SD begitu, dan mungkin orang tua lebih khawatir kalau dia keluar atau bertugas, apalagi kalau tidak bersama dengan orang tuanya ke gereja. Maka di grup itu setiap minggu ada pembagian tugas. Kalau saya memang bersyukur sekali karena anak-anak yang ada di situ, Anas, Ajeng, Osa, Osi, dan yang lain itu sangat proaktif dengan tugas-tugas pembagian tugas Misdinar ini setiap minggu. Memang rata-rata petugas Misdinar itu bisa sampai 4-5 orang begitu Pastor. Tetapi kenyataannya bisa cuma 2 yang hadir. Nah, mohon dimaklumi saja Pastor ya dengan keadaan ini, karena ada bahasa misalnya siapa yang dapat tugas tetapi tidak menjalankan tugas akan diberi sanksi, tidak mungkin ya. Jadi ya, dalam situasi ini akhirnya kita kembali ke, walaupun sudah dibuat daftar siapa anak-anak yang bertugas, tetapi kalau memang dia tidak bisa, apalagi kalau mungkin orang tuanya tidak mengizinkan, mungkin tidak bisa dipaksa.
memang saya lihat di daftar itu banyak juga SMAK yang membantu, tetapi memang beberapa kali pas giliran kami ya paling tidak ada 2 orang yang bertugas. Kita sudah bersyukur untuk itu ya. Jadi singkatnya untuk petugas dinar seadanya pastor kalau misalnya sudah dibagi tapi tidak lengkap mungkin kita maklumi ya pastor, bisa dipaksa anak-anak itu. Lalu untuk baju Miss Dinar memang coba kami ingatkan di grup supaya anak-anak juga memperhatikan itu. Kalau baju yang ada yang baru kan lebih bagus pakai yang baru karena mungkin jumlahnya juga banyak. Kalau petugasnya cuma 2, tetapi kalau kita ada berapa kali misa kali 2 lumayan juga itu bisa habis semua itu ya jumlahnya. Tapi mudah-mudahan karena kita tidak selalu ada di situ atau suster juga tidak ada di situ, kita akan coba selalu mengingatkan di grup untuk itu. Sedapat mungkin sih mungkin ada petugas-petugas Miss Dinar yang berusaha untuk masuk misa sesuai dengan jadwal lingkungannya, tetapi kalau dibagi seperti itu ada saja lingkungan-lingkungan yang minim anak-anak Miss Dinar yang ada di lingkungan itu, maka agak sulit dibagi jadwal petugas sesuai dengan lingkungan orang tuanya bertugas. Apalagi ya seperti saya katakan tadi bahwa ada cukup banyak anak yang mendaftarkan diri di list orang tua tidak mengizinkan dia Miss Dinar dulu selama masa pandemi ini. Begitu Pastor kira-kira sikon para petugas Miss Dinar di masa pandemi ini. Terima kasih, Ustaz. Ya, terima kasih atas informasi yang diberikan oleh Ibu Sapera. Yeremias tadi ada mau menyampaikan sesuatu? Ada sedikit Pak Fidel. Ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam, Romo. Ya. Saya mau kembali sedikit ke belakang Pak Fidel. Sepertinya ini tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua, Pak Julius. Kaitan dengan edaran yang dikirim dulu. Saya ingat baik itu, bahwa yang tidak boleh ikut misa langsung di gereja itu anak usia kurang dari 10 tahun dan orang tua lebih dari 60 tahun. 50. Ya? 50. Ya, kalau tidak salah lebih dari 60 itu tidak boleh ke gereja kan? Iya. Itu yang 60 tahun. Ya? 60 tahun. Iya, istilah 60 ya Om, kan Ya. kurang dari 10 tahun. Ya, sama di atas 60 tahun. Tidak boleh. Ya. Nggak usah ke gereja kan gitu. Ya. Nah, dan yang mempunyai penyakit ya. kayak kencing manis parah, ya. Ini Pak Teo, ini mumpung ada Pak Teo juga kan, begini. Ini Pak Teo, kenyataannya kita ini kan banyak juga yang lebih dari 60 tahun ke gereja. Lalu ada juga umat karena dia merasa lebih dari 60 tahun umurnya, walaupun dia merasa sehat dan kepingin ke gereja, karena dia ingat dengan pesan itu dulu, sehingga dia ya niatnya untuk mau ketemu langsung untuk komunikasi langsung di gereja itu terhalang oleh hal itu. Nah, pertanyaan saya, apakah perlu revisi kalimatnya bahwa itu lebih dari 60 tahun, tapi dia harus berbadan sehat. Sehingga nanti yang bersangkutan itu dia merasa sehat dan bisa ke gereja. Kenyataannya selama ini yang bahkan mau 70 tahun pun dia masih boleh ke gereja. Ini mungkin perlu disampaikan kepada lingkungan melalui ini nggak boleh. Mungkin itu usulan supaya orang yang memang dia ada keinginan ke gereja tapi merasa usianya ya tidak
tidak dari ke gereja karena ada kalimat itu dalam edaran dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yere. Mungkin langsung saja masukan dari Dr. Theo karena ini berhubungan dengan kesehatan. Ya, terima kasih. Selamat malam Pastor, Saudara, Bapak Ibu semua. Ya, jadi kemarin itu dibatasi usianya memang kurang dari 10 tahun dan lebih dari 60 tahun. Itu kenapa? Itu adalah kelompok rentan yang mudah terkena infeksi. Tetapi jika lebih dari 60 tahun tapi dia sehat, makanya kita pernah mengakomodir hal tersebut. Duduknya lebih baik mereka ngumpul sesama lansia. Kenapa? Kalau dia kebetulan duduk di tengah-tengah, kemudian ada anak muda yang mungkin seperti saya, orang tanpa gejala, duduk di sampingnya atau di depannya, kasihan mereka. Oleh karena itu, aturan tersebut untuk usia rentan memang itu harus ada. Tetapi kalau orang tua merasa dia sehat, tidak mempunyai penyakit penyerta, silakan, tapi kumpulnya di seberang dari kur. Ya, nanti organis kita kurang satu, Pak Edi nggak bisa ke gereja itu. Ya, pasti berkurang itu. Ya. Nah, orang muda, kemarin pernah kejadian sekali, anak usia sekitar 20 tahun ditolak masuk. Karena kenapa? Saya tahu anak itu sakit. Saya yang meriksa pasien itu. Jadi saya udah tahu. Saya bilang, ya sudah, kalau kamu memang pucat, sakit, memang mau kendak ke gereja, pada saat itu tidak demam memang. Ya silakan aja, tapi menjauh. Artinya saya suruh ke atas. Kenapa? Karena dia rentan untuk tertular. Jadi orang-orang yang rentan, baik secara usia, maupun karena dia mempunyai penyakit penyerta sebelumnya, lebih baik mereka berkumpul. Tidak menjadi satu dengan umat yang lain. Karena mereka mungkin akan merasa kerinduan dengan menerima komunis secara langsung. Ya, itu komentar saya masalah usia dan penyakit-penyakitnya. Kemudian saya langsung, mumpung belum lupa, ini adalah masker yang saya anjurkan. Warnanya tidak harus selalu hijau. Ya, warnanya bisa hijau, ada biru, ada putih. Intinya adalah masker ini, kalau terutama lektor dengan pemazmur, menggunakan masker ini perlu diperhatikan biasanya yang lebih tua dan lebih muda di dalam. Jadi ini lebih muda, ini lebih tua. Kemudian kalau ini misalnya tidak ada yang muda dengan tua, saya punya satu masker yang warnanya putih, ingat kayak susun sirap. Kayak genteng kalau jatuh air tuh tetesannya begitu. Jadi dia harus begini. Tuh. Nah, ya dengan harapan, ya, karena yang di sini sifatnya adalah kalau orang kebetulan kepersikan dengan liur kita atau apa dari segala macam, ini tidak bisa masuk ke dalam. Sedangkan kalau kita di dalam di sini kita bersin, dia akan menyerap. Ya. Nah, tekniknya supaya kenapa itu bisa napasnya lebih panjang, ini saya contohin. Ya. Di bagian hidung biasanya berembun, apalagi pakai kacamata. Ini harus ditekan habis atau dipasangin solatip kecil. Kemudian supaya napasnya rada panjang, ini ditarik sedikit. Jadi rada cembung. Coba nanti dipraktekkan. Ya, kalau kita langsung rapat begini, sesak kita napasnya. Untuk narik suara susah. Jadi ini tetap begini, ditarik sedikit. Jadi ada udara di dalamnya. Ya, tuh lihat, gembungnya saya tuh kalian beda. Kalau masker scuba nggak bisa digituin. Makanya saya tidak menganjurkan masker scuba atau masker yang buat naik motor digunakan untuk lektor maupun pemazmur, karena tidak bisa dimodifikasi seperti tadi. Ya, mungkin itu tambahan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Dok atas informasi yang disampaikan, sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama dalam hal pelaksanaan misa bersama umat dengan protokol kesehatan. Ya, Romo, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, pertemuan kita ini sudah berlangsung kurang lebih 1 jam 20 menit.
Sementara tadi ada beberapa hal yang harus kita diskusikan, tapi ternyata evaluasi ini sangat menarik dan tentunya sangat bermanfaat karena kita masih tetap dalam masa pandemi ini. Nah, oleh karena itu ada beberapa usulan dari kami, ya. Apakah masih kita lanjutkan? Karena ada satu lagi tadi itu ada beberapa hal tadi, termasuk tadi ada kunjungan dinas pariwisata itu, kemudian harusnya pada malam hari ini juga kita mendengarkan sedikit dari beberapa bidang di Dewan Pastoral Paroki terkait program-program yang akan direncanakan beradaptasi dengan musim pandemi ini. Tetapi jam sudah menunjukkan pukul 9 di jam saya di sini. Oleh karena itu kalau kita sepakati untuk bidang-bidang nanti tersedia fasilitas untuk melakukan pertemuan juga di dalam bidang itu, misalnya menggunakan fasilitas Zoom, ya. Tinggal bidang tertentu, misalnya bidang liturgi mau pertemuan, silakan untuk menghubungi, kita sediakan karena ini sangat penting. Terutama tadi siang itu diingatkan oleh Romo untuk pelatihan lektor, pemazmur, itu kan bisa kita laksanakan secara virtual. Kemarin kita sudah buktikan bisa kita laksanakan pendalaman kitab suci, ya. Nah, begitu juga bidang-bidang yang lain. Kalau ini menjadi kesepakatan kita, berarti pertemuan kita ini kita akhiri dengan topik evaluasi ini saja. Nanti masih kita undang, karena menurut catatan di program kerja kita, setiap hari Selasa malam itu rapat, ada pertemuan. Nah, karena kita baru mulai pertama malam ini, dalam masa pandemi ini, mungkin nanti minggu depan kita akan undang lagi, tetapi topiknya lebih pada mereview program kerja kita, dan tentu yang sudah disusun oleh masing-masing bidang, yang bisa diadaptasikan dengan musim pandemi COVID-19. Ini usulan dari kami. Bagaimana kira-kira menurut Romo, Suster, Bapak Ibu? Ya. Ya, silakan Romo. Ya. Kalau dari saya, waktu kita memang tidak cukup, ya, dengan banyak hal ini. Saya kira ini sangat penting malam ini kita mengevaluasi misa dan beberapa hal teknis lain yang nantinya itu semakin kita tahu dan terukur new normal ini, sehingga semuanya nanti akan menjadi baik dan itu menjadi kebiasaan, habitus baru dalam hidup kita sebagai warga paroki. Lalu yang kedua, nanti tinggal kapan pertemuan berikut dengan topik apa, nanti itu di-share-kan ke masing-masing ketua lingkungan supaya Bapak Ibu ketua lingkungan menyampaikan ke masing-masing warganya yang ikut, artinya dalam seksi apapun di paroki itu, paroki kita. Nah, mungkin hal-hal tadi dari masing-masing seksi nanti ya bisa dikoordinasi ke bidang liturgi untuk diatur, sehingga nanti per tema itu pertemuan kita, sehingga tidak terlalu banyak tema yang dibicarakan. Misalnya minggu depan itu apa dan seterusnya, ya itu bagus menurut saya. Nah, kemudian hal-hal yang sifatnya berskala besar dalam arti tadi proposal dan pariwisata itu saya kira itu nanti disendirikan karena itu membutuhkan suatu daya yang kuat. Nah, jadi itu menurut saya untuk malam ini. Entah kalau teman-teman lain mau menambah berapa menit lagi, saya kira menurut saya seperti itu. Secara pribadi, belum saya
tergantung moderator yang memimpin sidang terbatas ini. Begitu. Ya, terima kasih Romo. Mungkin Pak Julius, silakan Pak Julius. Baik, terima kasih Pak Fidel. Saya kira usulan yang baik supaya kita efektif, efisien. Kalau semua bidang dikumpulkan dalam satu pertemuan, ya mungkin antrinya panjang. Sudah ada 4 grup sesuai dengan pembagian bidang, ada pelayanan, ada liturgi, ada pewartaan, dan ada persekutuan. Orang-orangnya juga jelas di dalam grup itu. Dan jika kita sepakati, nanti Pak Fidel siapkan apa hasil raker yang telah disusun masing-masing bidang. Karena mungkin kita sudah lupa juga apa yang kita program kemarin kan. Jadi alangkah baiknya nanti di-share dari hasil raker itu ke grup masing-masing bidang supaya bisa dipelajari, kemudian kita bawa dalam pertemuan berikutnya. Saya kira itu singkat saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Julius. Kalau begitu, berarti topik kita pada malam hari ini kita cukupkan dulu sampai pada topik evaluasi ini. Topik-topik yang lain nanti akan kita bahas pada pertemuan berikut. Ya, Fidel. Ya, silakan. Hanya mau minta kira-kira kapan bertemu untuk bahas tentang doa rosario yang sekiranya nanti berjalan dalam bentuk daring seperti itu. Mungkin nanti kami butuh waktu selain malam ini, nanti hari lain bersama Dewan Harian. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Adriana. Nanti kalau misalnya sudah berkoordinasi dalam bidang liturgi, tinggal menghubungi kami. Nanti kita akan buat pertemuan secara daring seperti ini juga. Oke. Intinya kami menunggu dari bidang liturgi, ya, seperti itu. Oke, siap Pak. Selamat malam. Pak Fidel, izin Pak Fidel. Ya, silakan Pak Andreas. Izin, saya mau nanya dengan pastor, kebetulan pastor masih ada. Ini tadi pastor mengatakan bahwa akan didirikan lagi kongregasi susteran KIY, pastor ya? CIY. 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 CIJ. CIY. Nah, itu Kongregasi Hati Yesus, ya. Oh, itu mau nanya pastor, itu yang karena tadi pastor mengatakan itu di wilayah saya, di wilayah lingkungan Teresia. Iya. Itu mau nanya peresmiannya kapan pastor ya, Pak? Atau pemberkatannya pastor ya? Untuk persisnya belum, ini masih dalam yang pertama, sedang dalam proses pemilik rumah dengan pihak bank. Lalu pihak bank sekarang sudah memberi lampu hijau kepada keuskupan untuk boleh membersihkan sekarang. Nanti sekarang Ibu Pioni sedang mempersiapkan beberapa hal penting untuk secara administrasi notarisnya seperti itu. Karena kita sifatnya membeli, ternyata masih ada ikatan pemilik itu dengan pihak bank, belum beres. Ternyata dalam proses itu masih boleh kita membersihkan rumah. Intinya nanti kalau sudah oke itu pasti dari pihak keuskupan melalui paroki akan menyampaikan ke lingkungan Teresia bahwa kapan itu diberkati dan mulai suster bisa tinggal di situ. Ada 3 orang suster yang di SMAK 1 yang mendampingi asrama putri dan 2 di Rumah Sakit Betang Pambelu. Jadi begitu. Rumah itu mungkin Pak Andreas
Pak Jonggur tahu itu rumah itu. Rumah apa, Pastor? Itu rumah Ibu Dewi, orang GKE. Ibu Dewi, Pastor ya? Iya. Pokoknya yang paling ujung itu antara Kebeliang, Jalan Beliang dan Jalan Sanggabuana dan Bromo itu. Itu belok gang kecil itu. Rumah Ya. paling ujung, pinggir Kalau sungai. Bromo 3 saya tahu, Pastor, karena ada umat kita juga di situ, Pastor. Itu Oh Pastor ya. Ahmad, ada umat kita di situ juga. Nah, yang sekarang posisinya yang belum tahu, Pastor, karena di ujung itu kalau nggak salah itu sudah masuk parit, Pastor. Betul, betul, betul. Iya. Jadi itu ada Bromo 3 itu lurus ke dalam, ada juga yang belok kanan, Pastor. Iya. Dulu sudah uskup, saya, kemudian Pastor Roman dan Pak Rahmat untuk melihat waktu itu. Pak Rahmat waktu itu beberapa memasukkan untuk Bapak Uskup yang kiranya nanti akan direhab beberapa rumah itu. Jadi begitu, karena terlalu dekat dengan sungai dan pernah banjir. Iya. Gitu. Jadi intinya pasti nanti ketua dan warga lingkungan sekitar itu akan disampaikan oleh Dewan Paroki. Terima kasih. Terima kasih, Pastor. Yuk. Baik, terima kasih Pak Jonggur ya atas pertanyaan informatif, dan ini ditanggapi langsung oleh Pastor sehingga membuat lebih jelas. Romo, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, karena pertemuan kita pada malam hari ini hanya bisa mencakup soal evaluasi pelaksanaan misa bersama selama masa pandemi COVID-19 ini, maka pertemuan berikut memang harus kita laksanakan secepatnya karena ada beberapa hal yang penting dan juga mendesak untuk kita diskusikan bersama. Oleh karena itu, hari Selasa depan kita akan kembali bertemu dan tentunya kami harapkan bidang-bidang sudah melaksanakan pertemuan khusus. Ya, pertemuan khusus, apakah itu menggunakan pertemuan virtual seperti ini, nanti bisa menghubungi kami, atau menggunakan pertemuan real dengan catatan memperhatikan protokol kesehatan. Karena kalau bidang ini kan sedikit saja. Ya. Nah, itu sehingga pada pertemuan hari Selasa depan kita bisa menyampaikan beberapa hal yang menjadi diskusi dalam grup dan kemudian bisa kita adaptasikan dengan program kerja kita bersama yang bisa kita eksekusi di musim pandemi COVID-19 ini. Terkait hal yang disampaikan oleh Ibu Adriana tadi, kalau ada pertemuan-pertemuan mendesak dan penting, silakan diinformasikan kepada kami agar kita agendakan pertemuannya segera. Baik, saya kira demikian untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Untuk mengakhiri pertemuan ini, karena tadi kita dibuka dengan doa oleh suster, maka ya tidak salah kalau suster kembali menutup pertemuan kita ini. Nanti Romo akan memberikan berkat begitu. Silakan suster. Romo, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, marilah kita menutup pertemuan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Allah, Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu untuk kasih dan kesetiaan-Mu yang telah menyertai kami sepanjang pertemuan yang telah kami lakukan melalui media Zoom ini. Kami telah berbicara banyak hal, terutama mengenai evaluasi perayaan Ekaristi yang telah kami lakukan bersama selama masa pandemi. Banyak hal yang telah kami pelajari bersama, banyak hal yang perlu kami benahi lagi. Kiranya Engkau senantiasa terus menuntun kami, agar seluruh hal yang perlu kami benahi ini sungguh dapat kami jalani bersama demi keluhuran nama-Mu dan keselamatan kami. Dan kami memohon bimbingan dan tuntunan-Mu bagi kami, serta perlindungan-Mu bagi kami sepanjang malam ini, melalui tangan terurap
Pastor Patris. Tuhan sertamu dan kamu juga. Semoga Bapak Ibu, anggota keluarga dimanapun berada, serta umat, terkhusus Dr. Theo yang saat ini ada di rumah sakit, senantiasa dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam.